Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi untuk belajar bersama tentang materi statistika. Nah, pada materi statistika di video yang lalu kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Baik, dalam ukuran pemusatan data nanti yang akan kalian pelajari ada min, median, dan modus. Oke, ini yang pertama kita akan belajar tentang min atau rata-rata hitung. Apa itu rata-rata hitung? Rata-rata hitung adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, rata-rata hitung data tunggal rumusnya adalah ini dibaca dengan X bar atau nilai rata-rata. Itu adalah jumlahan dari semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Baik, mungkin materi ini sudah kalian pelajari di SMP ya. Sudah tahu, jadi sifatnya di sini saya hanya akan mengulang saja. Nah, kita mulai dari contoh yang paling sederhana, yang paling gampang sekali. Nilai rata-rata dari data 8, 3, 5, 6, 7, 2, 4 ya. Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jadi nilai rata-ratanya silahkan kalian jumlahkan semuanya. 8 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 4 ya. Ibu itu terlalu mudah untuk kami gitu ya. Tidak apa-apa, sifatnya kita hanya mengulangi saja. Dijumlahkan silahkan cepat saja. Berapa? 35 dibagi 7, maka nilai rata-ratanya adalah 5. Oke, ini sekuku hitam. Sangat mudah sekali. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang kedua? Ya, lanjut dengan yang kedua sekarang. Nah, saya ambilkan dari soal Eptanas SMA tahun 96. Ini sudah lama sekali, mungkin kalian belum lahir mungkin ya. Di sini ada nilai rata-rata ujian 40 orang siswa adalah 5,2. Setelah seorang siswa mengikuti ujian susulan, nilai rata-ratanya menjadi 5,25, naik 0,05 ya. Nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah berapa? Gitu. Nah, saya tuliskan dulu rumusnya mungkin biar mudah. X barnya sama dengan jumlahan dari semua nilai atau sigma X dibagi dengan banyaknya data. Awalnya nilai rata-ratanya adalah 5,2. Ini jumlahan nilainya kita nggak tahu. Banyaknya siswa adalah 40. Nah, kita mencari jumlahan nilai yang pertama, yaitu 5,2 dikalikan dengan 40. Ketemu angka 208. Kemudian rata-rata yang kedua, ini jumlahan nilai dibagi dengan N-nya, banyaknya datanya, adalah seorang siswa mengikuti ujian susulan. Berarti yang tadinya ada 40, ini ada 41 siswa. Nah, di sini nilai rata-ratanya menjadi 5,25. Nah, jumlah nilainya kita cari di sini berapa. Nah, maka sigma X-nya sama seperti tadi, 5,25 kita kalikan dengan 41. Ketemu angka 215,25. Nah, maka nilai anak tadi, siswa yang ikuti ujian susulan tadi, sebut saja namanya P gitu. Berarti 215,25 dikurangi dengan 208. Ketemu angka berapa? 7,25. Nih. Ya. Jadi nilai anak yang mengikuti ujian susulan tadi adalah 7,25. Nah, sekarang contoh yang kedua, coba kita belajar jika datanya dalam bentuk tabel. Ini masih di nilai rata-rata data tunggal ya. Nah,
Maka jika ada dalam bentuk tabel seperti ini, akan lebih mudah jika kolomnya kita tambah, yaitu frekuensi dikalikan datanya gitu. Mungkin tintanya akan saya ganti hitam dulu. Kita kalikan saja 4 kali 4, kemudian 5 kali 3, kemudian 6 kali 7, terus semuanya dikalikan ya, 8 kali 4, kemudian 9 kali 2. Kemudian ini F kali X nya kita jumlahkan gitu ya, 193, frekuensinya juga dijumlah. Nah kemudian nanti untuk nilai rata-ratanya bagaimana? Nilai rata-ratanya adalah jumlahan dari frekuensi dikalikan dengan skor tadi dikalikan dengan X. Jadi tinggal 193 dibagi dengan frekuensinya 30. Nah, maka akan ketemu angka 6,4 ini ya. Oke. Nah, kita akan melanjutkan ke nilai rata-rata data kelompok. Nih, gimana dengan nilai rata-rata data kelompok ya? Ada 3 cara untuk menentukan nilai rata-rata data kelompok. Yang pertama, ini saya beri nama cara biasa. Ini istilah saya sendiri ya, yaitu dengan rumus jumlah frekuensi dikalikan dengan XT. XT itu apa? XT adalah titik tengah. Jadi frekuensi kali titik tengah dibagi dengan jumlahan frekuensi. Maka nanti di tiap-tiap kelasnya, di tiap-tiap kelompoknya itu akan kita cari titik tengahnya gitu ya. FI kali XT dibagi dengan jumlahan frekuensi. Ini lumayan sederhana untuk cara biasa. Kemudian yang kedua ada cara simpangan, yaitu X bar S ditambah FI kali DI dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, XS itu apa? XS ini nilai rata-rata sementara, kemudian DI itu adalah simpangan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di dalam contoh gitu ya, simpangannya seperti apa, cara mencari simpangan itu bagaimana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cara pengkodean. Nih, cara pengkodean ya. Nampaknya rumusnya lebih rumit daripada cara simpangan ya. Ada FI kali mu I, kemudian dikalikan dengan P. Mu ini adalah kodenya dari angka negatif 0 kemudian positif. Kemudian ada panjang kelas interval. Oke, saya yakin terlihat sepintas kayaknya kok susah sekali gitu ya. Baik, kita coba lihat contohnya, apakah benar-benar susah ataukah mudah gitu. Dan nanti dalam prakteknya silahkan kalian memilih dari 3 cara ini, cara mana yang kalian anggap lebih mudah gitu ya. Oke, baik, kita pelajari yang pertama, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata dengan cara biasa ya. Langkah pertama akan kita cari dulu titik tengahnya. Baik, akan kita cari titik tengah dari masing-masing interval kelasnya. Ada 40 sampai 44. Masih ingat cara menghitung titik tengah? 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ada angka 42. Dihitung pakai jari aja. Ya, pakai jari aja. 45, 46, oh ada 47. Jadi yang di tengah-tengah ya. 50, 51, 52. 55, 56, 57 ya. Ini pasti 62. Nah, kemudian yang dijumlahkan frekuensi sama nanti frekuensi kali titik tengah kita kalikan. 42 kali 3 dikalikan 1 per 1, 126. 47 kali 5 235.
52 kali 7 berapa ya? 364, betul ya? 2 kali 57 ada berapa? 114. 3 kali 62 ada 186. Ini kita jumlahkan 20, kemudian frekuensi kali titik tengahnya ada 1025, gitu ya. Nah kemudian untuk nilai rata-ratanya nilai rata-ratanya tinggal ini, jumlah dari F kali XT 1025 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya 20. Oke, setelah dihitung ketemu angka 51,25. Nah, itu menggunakan cara biasa. Jadi kelemahan di cara biasa adalah perkalian angka-angkanya besar. Tetapi kelebihannya di dalam rumus dia sangat sederhana. Cukup F kali XT dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Oke, next kita lihat yang kedua adalah cara simpangan ya. Cara simpangan kita tambahi kolomnya lagi dengan D, yaitu kolom simpangannya. Nih, XT nya masih sama kayak tadi, kita isikan kembali 40, 41, 42. Cepat saja ini 47, 52 karena tadi sudah pinter gitu ya. Nanti kelamaan. D-nya simpangan. Perhatikan untuk simpangan, isikan angka 0 pada frekuensi yang paling tinggi di sini. Nah ini. Kemudian untuk yang di atasnya itu 47 dikurangi 52. Seperti ini. Untuk ngisi yang di sini 42 dikurangi 52. Nah, kalau yang di bawah ini berarti 57 dikurangi 52. Yang di sini berarti 62 dikurangi 52 seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian tinggal kalian kalikan F kali DI, frekuensi dikalikan simpangan. Nih. Ini ya. 5 kali 5 25 ya. Di sini 0. Kalian bisa perhatikan perkaliannya ini teramat singkat gitu. Ini 20, teramat mudah gitu ya. Ini tinggal dicoret. 10 dikurangi 25 adalah minus 15. Sehingga X barnya saya tuliskan dulu rumusnya, mungkin X bar S ditambah dengan apa? Ditambah dengan jumlahan dari frekuensi kali simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi. X bar S-nya. Nah, sekarang menentukan nilai rata-rata sementara. Perhatikan nilai rata-rata sementara adalah titik tengah dengan frekuensi yang paling tinggi. Titik tengah dengan frekuensi paling tinggi. Ini frekuensinya. Berarti rata-ratanya sementara adalah 52. Oke, dibagi dengan 20 ya. Sehingga sama dengan berapa? 52 dikurangi dengan 0,75. Ketemunya harus sama ya dengan yang tadi 51,25. Next, yang terakhir dengan cara pengkodean. Maaf, ini bukan D ya, ini mu. Sorry, itu mu bukan D. Coba. Ini mu ya. Kemudian di sini adalah F kali mu. Ya. Ini saya isikan cepat saja. 42 tadi berapa? 47 52 57 62. Nah, mu ini kode sama kayak tadi. Pada frekuensi paling tinggi tempatkan angka 0. Kalau menentukan mu lebih cepat, tinggal diurutkan ke atas negatif seperti ini, ke bawah positif. Nah, kemudian perkaliannya juga akan lebih simpel lagi dari yang simpangan tadi ya. F kali mu.
2 kali 1, 3 kali 2, 6. Nah, ini minus 3, di sini 20. Oke. Rumusnya bagaimana? Nilai rata-rata sementara ditambah jumlahan dari frekuensi kali mu dibagi dengan jumlah frekuensi. Jangan lupa di pengkodean ada kali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah berapa ya? Panjang kelasnya 40 sampai 44, ada 5. Nilai rata-rata sementara seperti tadi, titik tengah dengan frekuensi paling tinggi dibagi sigma F-nya 20 dikali dengan panjang kelasnya 5. Sama, hasilnya adalah 51,25. Oke. Baik, demikian pembahasan materi ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan data kelompok. Sekian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.